Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti sama dengan UTS kemarin, UAS-nya ini akan dibagi jadi dua versi, yaitu versi kelas A sampai G dan versi kelas H. Ya, jadi yang kelas H di sini kalau ada kelas H nanti kalian ngerjain soal nomor 8, 9, 10. Ya, kelas H kalian ngerjain soal nomor 8, 9, dan 10. Jadi soal nomor 1 sampai 7 itu untuk kelas A sampai G. Nah, tapi dari nomor 1 sampai 7 itu kalian nggak harus ngerjain semuanya. Yang wajib dikerjakan adalah nomor 1. Ya, yang wajib dikerjakan adalah nomor 1. Itu nilainya 50. Ya, jadi nomor 1 itu nilainya 50. Terus nanti ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 20, ada yang nilainya 30. Jadi kalian bebas setelah ngerjain nomor 1, mau ngerjain nomor berapa antara nomor 2 sampai 7. Yang jelas totalnya nanti 100. Ya, jadi bisa 50, 30, 20. Bisa 50, 30, 10, 10. Bisa 50, 20, 20, 10. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Yang jelas yang 50 harus dikerjain, yang nomor 1 itu harus dikerjain. Nah, untuk kelas EFG atau kelas yang saya ampu, soalnya kurang lebih sama dengan latihan yang saya kasih hari Rabu dan hari Kamis tadi malam ya. Hari Rabu malam dan tadi malam. Soalnya kurang lebih sama. Perintahnya sama. Yang beda hanya datanya saja, data dan variabelnya ya. Yang beda hanya data dan variabelnya, perintahnya sama. Jadi untuk kelas A sampai D, ya untuk kelas A sampai D saya akan present. Oke, apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah ini latihan soal ekonometrika 1 yang hari Rabu malam yang saya kasih buat kelas saya yaitu EFG. Multikoliniaritas, ya multikoliniaritas saya akan minta kalian untuk melakukan regresi auxiliary. Enggak. Saya nggak minta kalian untuk melakukan regresi auxiliary. Hasil regresi auxiliary-nya sudah diketahui. Ya, hasil Y-topi, ya, hasil Y-topi auxiliary-nya sudah diketahui. Saya akan minta kalian untuk ngitung langsung R kuadrat auxiliary-nya aja. Kemudian R kuadrat auxiliary-nya kan 2 kali, karena variabel independennya ada 2. Terus dari R kuadrat auxiliary, saya akan minta kalian untuk membandingkan R kuadrat auxiliary dengan R kuadrat yang awal. Apakah variabel independen yang pertama ini menyebabkan multikoliniaritas? Apakah variabel independen yang kedua ini menyebabkan multikoliniaritas? Terus normalitas residual, saya hanya akan pakai uji Jarque-Bera, ini gampang aja, tinggal bandingkan probability sama alfa. Kalau probability-nya lebih besar dari alfa, H0-nya enggak ditolak. Itu untuk yang multikoliniaritas dan normalitas. Dan pastinya akan ada latihan tentang cari beta 1, beta 2 ya. Akan ada soal tentang cari beta 1, beta 2, kemudian GF itu adalah soal nomor 1 semua. Jadi soal nomor 1 untuk kelas A sampai G, soal nomor 1 wajib dikerjakan. Ya, paling enggak untuk kelas EFG lah ya, untuk kelas yang saya ampu, soal nomor 1 wajib dikerjakan. Kelas A sampai D terserah dosennya. Nah, kelas A sampai D terserah dosennya. Yang jelas soalnya sama dengan soal yang saya buat. Pak Edi sebenarnya materinya sama, cuman soalnya beda. Tapi asumsi-asumsi yang harus dikerjain juga sama, normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, apalagi ya, autokorelasi, sama linearitas model. Cuman kayaknya saya nggak mau bahas linearitas model, itu jarang dipakai. Saya akan buka, ini Komstat, ekonometrika deh. Latihan soal UAS, yang pertama 10 Juni.
Nah ini 10 Juni. 10 Juni ini yang saya minta kalian untuk cari beta 1, beta 2, kemudian uji F. Ya. Ini soal nomor 1. Soal nomor 1, saya akan minta kalian untuk hitung beta 1, beta 2, kemudian beta 0, terus hitung lakukan uji F, hitung F statistik, menentukan F tabel atau F kritis, terus kesimpulannya gimana. Itu adalah soal nomor 1, wajib dikerjakan, nilainya 50. Soal nomor 2 sampai 7, bebas kalian pilih, pokoknya totalnya harus 100. Nggak boleh lebih. Jadi bisa 50, 20, 30, bisa 50, 20, 20, 10, bisa 50, 30, 10, 10. Udah. Udah ya? Udah ya? Soalnya yang 10 cuma 2. Jadi antara nomor 2 sampai 7, itu kan ada 6 soal. Yang nilainya 20 ada 2, yang nilainya 30 ada 2, yang nilainya 10 ada 2. Ya, jadi kalian bisa pilih. Untuk kelas H, kalian kerjakannya soal nomor 8, 9, 10. Ya, kelas H kalian kerjakannya nomor 8, 9, 10. Saya belum bikin soal latihan autokorelasi, tapi sudah heteroskedastisitas dan multikolinialitas. Jangan buka soal ini, buka yang ini. Nah, ini yang heteroskedastisitas, saya pakai uji Gletser dan uji White. Ya, jadi kelas A sampai G, heteroskedastisitasnya uji Gletser sama uji White. Yang kelasnya Pak Edi mungkin cuma White aja. Nah, ini sudah saya minta kalian untuk kerjakan. Saya coba kasih instruksi sejelas mungkin. Nanti instruksinya sama, instruksi di soal ujian nanti sama kayak gini. Oke. Saya stop sharing. Kalau dia merasa bingung gimana caranya ngerjain uji Gletser, gimana caranya ngerjain uji White, gimana caranya nyari R kuadrat auxiliary, atau materi apalah tentang ekonometrika 1 setelah UTS yang sudah saya bahas, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau nggak ada yang tanya, saya langsung keluar. Pak Anas, izin nanya. Yes. Yang uji White itu kan regresnya 2 kali. Nah, itu masih bingung kalau regres yang kedua kalinya itu yang buat nambahin beta 1 kuadrat, beta 2 kuadrat, sama yang beta plus beta kali 2, beta 1 kali beta 2. Oh, maksudnya X1 kuadrat, X2 kuadrat. Ya. Saya nggak pernah bilang beta kuadrat ya. Iya Pak. Gimana? Ya. Jadi pertanyaannya gimana? Masih bingung waktu ngeregres yang kedua kali, yang X kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2 itu. Oke. Saya jawab dulu aja. Kamu kelas saya bukan? Iya. Oke. Kalau ada yang bukan dari kelas saya, siapa tahu juga masih ada yang bingung. Saya kasih lihat yang ini ya, soal yang tadi malam aja. Ngapain coba lagi? Kan udah. Nah, nih. Uji White. Jadi, uji White itu sedikit berbeda dengan uji Gletser. Kalau uji Gletser kita harus lakukan ujinya untuk masing-masing variabel independen. Kalau uji White kita langsung lakukan 1 kali uji buat satu model secara keseluruhan. Nah, sebelumnya saya tulis dulu model dasarnya uji White di mungkin Microsoft Word deh. Nah, model dasarnya uji White itu kayak gini. Ini layar saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Model dasarnya uji White, kita meregresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen. Kemudian
Awalnya sama, misalnya kita punya dua variabel independen, yaitu X1 dan X2. Beta 2, X2. Awalnya sama kayak gini. Kita regresikan residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan X1 dan X2 sebagai variabel independen. Kemudian ada variasi dari variabel-variabel independen itu, karena kita pengen tahu varian. Heteroskedastisitas ini kan kaitannya dengan varian. Jadi ada beta 3, terus X1 kuadrat. Jadi datanya X1 ini nanti dikuadratin, plus beta 4, X2 kuadrat, datanya X2 dikuadratin, plus beta 5, X1, X2. Jadi datanya X1 dikalikan datanya X2. Nanti kalau variabel independennya ada 3, berarti ada X3, ya nanti ada X3 kuadrat, nanti ada X1 kali X3, nanti ada X2 kali X3, nanti ada X1 kali X2 kali X3. Jadi lebih panjang lagi modelnya. Nah, saya kemudian akan buka Excel-nya yang tadi malam saya kasih. Nah, ini yang di slide di sheet-nya white. Pertama, yang harus kita lakukan adalah cari residualnya dulu. Oke. Saya pengen tahu nih, untuk cari residualnya dulu, kita harus ngapain? Kan sudah saya tulis ya, perhatikan yang diwarnai kuning dan dicetak tebal. Pahami apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Saya kan tulis kayak gitu di soalnya. Untuk bisa cari residualnya, kita harus ngapain dulu nih? Jangan bahas regresnya ini gimana dulu. Kita harus tahu dulu, cari residualnya gimana caranya. Yo, ada yang mau nebak? Salah enggak apa-apa. Ini bukan ujian. Mending salah di sini daripada salah di ujian. Gimana kita bisa dapat residual? Ini data impor, ini Y-nya. Ini adalah Y topi. Nah, ini Y topi. Ini Y asli. Aduh, ini pennya kok enggak menurut sih. Ini Y asli, ini Y topi. Gimana cari residualnya? Percuma kalian ngerti X1 kuadrat gimana, X2 kuadrat gimana, X1, X2 gimana, kalau residualnya nggak tahu. Y min Y topi, Pak. Oke, residual itu cara nyarinya Y min Y topi. Apakah terus gini? Apakah terus 10.834 dikurangi 9,5? Apakah gitu caranya? Apakah residualnya dicari dengan cara kayak gitu? 10.834 dikurangi 9,5. Perhatikan yang dicetak tebal. Kita harus ngapain dulu sebelum Y min Y topi? Kita harus ngapain dulu? Coba lihat yang dicetak tebal, bedanya apa tuh? Yang kanan sama yang kiri, bedanya apa sih yang saya cetak tebal itu? Yang satu data asli, yang satu data prediksi. Ya pastilah ya. Ya pasti. Cuman bedanya apa? Bedanya apa yang ditebelin dulu? Yang ditebelin. Lennya, Pak. Nah, len. Oke, ini datanya data impor biasa. Ya, ini datanya data impor biasa. Ini datanya data len impor. Jadi apa yang harus kita lakukan dulu? Sebelum cari residualnya, apa yang harus kita lakukan dulu?
Ini len impor. Ini impor aja. Apa yang harus kita lakukan dulu supaya kemudian kita bisa cari residualnya? Tebak, yuk, tebak. Mengubah nilai impor menjadi len impor, Pak. Sip. Impornya harus diubah ke len dulu. Impornya yang di kiri ini, dia harus diubah jadi len dulu. Ya, jadi residualnya itu bukan impor dikurangi len impor topi, bukan. Residualnya itu adalah len impor dikurangi len impor topi. Jadi residualnya itu bisa kita cari dengan cara len impor dikurangi len impor yang ada, ini pennya kenapa sih? Len impor yang ada topinya. Nah, ini len impor yang ada topinya. Ya, untuk mau cari residualnya, berarti impornya kita ubah ke dalam bentuk len dulu. Ya, makanya saya tulis pahami apa dulu yang harus kalian lakukan di soalnya. Karena saya yakin pasti banyak yang bertanya-tanya gitu. Nah, berarti impornya ini harus di len dulu. Kita harus bikin variabel len impor. Nah, kalau mau ngubah ke len, sudah tahu semua sama dengan ln dalam kurung klik angka yang mau kita lenkan. Tutup. Nah, terus tinggal tarik ke bawah. Nah, ini len impor. Ini len impor, terus ini len impor topi. Berarti residualnya bisa kita cari. Residual adalah Y dikurangi Y topi. Berarti sama dengan len impor dikurangi len impor prediksi atau len impor topi. Nah, 9,29 dikurangi 9,5 hasilnya adalah min 0,21. Ini 9,49 dikurangi 9,43 ya harusnya 0,06 dan seterusnya. Nah, ini 0,06. Ini adalah residualnya. Tapi yang kita butuhkan adalah residual kuadrat. Nah, residual kuadrat sebagai variabel dependent. Kenapa kuadrat? Karena kita cari varians. Varians itu kan ada kuadratnya rumusnya. Berarti, residual kuadrat. Ini duanya saya superscript dulu deh. Font, superscript. Nah, residual kuadrat. Ya berarti angka ini dikuadratin semua. Jadi sama dengan ini pangkat 2. Ya, kuadrat itu kan pangkat 2. Buset angkanya. Ya. Nah, tak pendekin aja. 3 angka belakang koma. Oke, terus ditarik ke bawah. Nah, kita sudah punya variabel dependentnya. Variabel dependentnya adalah residual kuadrat nih. Nah, variabel dependentnya kita sudah punya residual kuadrat. Kemudian kita sudah punya X1, X2. Nah, tapi X1-nya kan len IHM. Bukan IHM aja. Ya, X1-nya adalah len IHM. X2-nya PDB-nya tetap PDB sih. Ya, X2-nya PDB-nya tetap PDB. Nah, jadi IHM-nya di len lagi. Di len lagi. Di len dulu. Sorry, bukan di len lagi, di len dulu. Sama dengan len kurung buka dari IHM ini. Terus tinggal tarik ke bawah. Nah, terus variabel independen keduanya PDB. Ini PDB-nya kita copy aja. PDB-nya nggak pakai len. Nah, ini variabel dependen, ini variabel independen pertama, ini variabel independen kedua. Berarti kita sudah punya variabel dependen, kita sudah punya variabel independen pertama, kita sudah punya variabel independen kedua. Nah, variabel independen ketiga itu adalah variabel independen pertama dikuadratkan. X1 kuadrat.
ya berarti len IHM ini angkanya dikuadratin semua. Ya berarti len IHM kuadrat. Saya superscript. Nah, len IHM kuadrat sama dengan angka ini dipangkat 2. Nah, kalau kelamaan narik ke bawah, tinggal titik kecilnya ini, nah, sampai keluar plus warna hitam tuh, diklik 2 kali. Nah, langsung muncul. Ini adalah X1 kuadrat. Terus, berarti kita sudah punya X1 kuadrat. Nah, terus cari X2 kuadrat. X2 kuadrat ya berarti PDB kuadrat. Wah, ini angkanya gede nih. Non kuadratnya aja udah 159.000. Nih 159.000 dikuadratin jadi berapa nih? Sama dengan ini dipangkat 2. Nah, klik 2 kali. Nah, ini variabel dependent, ini independen pertama, ini independen kedua, ini X1 kuadrat, ini X2 kuadrat. Terus yang terakhir len IHM dikali PDB. Ya, X1 kali X2. X1 kali X2 ya berarti X1-nya len IHM dikali pakai bintang, X2-nya PDB. Selesai. Tinggal udah, ada sari roti lewat dulu. Ya, sering sari roti lewat sini. Oke, kita sudah punya semuanya sekarang. Residual kuadrat sebagai dependent, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, terus X1 kali X2. Ini saya kasih warna merah ya. Nah, saya kasih warna merah. Kemudian, ya udah regress. Saya tulis di soalnya kan gini. Saya tulis di soalnya tadi malam kan kalian boleh melakukan regresi secara otomatis di Excel, nggak usah regresi manual, saya nggak sejahat itulah. Anda boleh melakukan regresi secara otomatis di Excel. Ya udah, regress. Data analisis. Bagi yang belum punya data analisis di sini, sudah saya kasih tahu caranya, cuman mungkin di kelas lain belum dikasih tahu. Biasanya kalau kalian buka Excel, terus ada menu data di sini, cek apakah di sebelah kanan ini ada data analisis atau enggak. Kalau enggak ada, cara nginstalnya adalah kalian ke file, terus bawah ini ada more. Saya enggak tahu ya apakah beda Office, beda caranya. Ini adalah Office 2019 yang saya pakai ini. File, more, terus option. Terus di sini ada add-in. Ada add-in. Nah, ini analisis toolpath-nya diklik. Ya, analisis toolpath diklik, terus kalian klik go yang di bawah ini. Setelah itu centang semuanya, terus oke. Nanti akan muncul data analisis di sini, tapi kayaknya kalian harus nunggu beberapa detik atau sampai 1 menit atau lebih mungkin tergantung kecepatan prosesor laptopnya atau komputernya. Nah, kalau mau regress secara otomatis di Excel, kalian ke data analisis. Ya, data analisis. Karena kita mau melakukan regresi, maka pilih regression. Nah, pilih regression ini, terus oke. Nah, terus kalian diminta untuk masukkan Y. Y adalah variabel dependent. Variabel dependentnya di sini adalah residual kuadrat. Nah, berarti residual kuadratnya lah yang kita masukkan. Ya, jadi residual kuadrat diblok dari nama variabelnya sampai angka paling bawah. Nah, terus labelnya dicentang. Kalau kalian ngebloknya dari nama variabelnya, labelnya dicentang. Label itu buat menamai variabelnya. Karena kalau kalian ngebloknya dari nama variabelnya tanpa mencentang labelnya, nanti nggak akan keluar hasilnya. Karena E kuadratnya ini akan dianggap sebagai data juga.
Itu kan bukan data, itu nama variabel aja. Oke, terus input X range. Input X range kita diminta untuk memasukkan variabel independen. Nah, variabel independennya kan ini semua. Ya, jadi X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, terus X1 kali X2. Ya udah diblok sampai terakhir. Nah, labelnya centang. Terus oke. Nah, ini adalah hasil regresinya. Tapi nanti kalau pas ngerjain soal nomor 1, saya minta kalian regresinya manual karena saya mau kalian tulis rumusnya dari awal sampai akhir. Jadi angkanya harus ditulis semua. Bukan tabelnya ya, bukan tabel datanya, bukan. Tapi dari rumusnya itu, rumusnya kan gimana, terus sama dengan berapa. Nah, itunya harus ditulis semua. Dari awal sampai akhir jadi beta 1, jadi beta 2. Nah, terus chi-squared statistik bisa kita dapatkan dengan cara R kuadratnya ini, R square nih, ya, R kuadrat dikali jumlah sampel. Kalau uji White itu chi-squared-nya gimana ya? Saya agak lupa. Saya buka PPT-nya Prof. Firdaus lagi. Heteroskedastisitas uji White. Oh ya, N dikali R kuadrat. Ya, N jumlah sampel dikali R kuadrat. Nah, ini R kuadratnya sudah dapat 0,315, tinggal dikali jumlah sampel. Jumlah sampelnya ada 23. Ya, dari kolom kedua sampai kolom ke-24, berarti jumlah sampelnya ada 23. 23 dikali berapa nih? Dikali 0,315. Itu adalah chi-square hitungnya. Ya, chi-square hitungnya itu. Kemudian chi-square kritis. Chi-square kritisnya kalian cari dengan degree of freedom-nya jumlah parameter dugaan. Jadi jumlah beta di regresinya White. Berarti ada 6 di sini. Contoh kasus yang ini betanya ada 6. Beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, itu berarti betanya ada 6. Berarti degree of freedom-nya adalah 6. Nanti kalian cari berdasarkan alfanya berapa, ketemu chi-square kritis atau chi-square tabel. Terus tinggal dibandingkan chi-square kritis dengan chi-square hitung. Kalau chi-square hitungnya lebih besar, H0 ditolak. Kalau chi-square kritisnya lebih besar, H0-nya tidak ditolak. Oke. Siti Mas itu apakah terjawab? Terjawab, Pak. Terima kasih. Tadi malam kerjain soalnya benar? Ininya hasil regres yang keduanya salah. Tapi kok bisa? Karena belum di learn dulu yang UHM-nya, lupa. Ya, oke. Jadi perhatikan variabelnya ada len-nya atau enggak di depannya ya. Kalau ada len-nya ya di-len-kan dulu. Kalau enggak ada len-nya ya biarin. Oke, next. 5 menit berikutnya. Yang multikoliniaritas kemarin juga saya minta kalian untuk ngelen dulu, tapi nggak saya kasih tahu. Saya cuma kasih tahu, perhatikan, pahami apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Nah, ini ya, pahami apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Karena di sini ada len IHM, ini ada len IHM. Jadi IHM-nya di len dulu. Yang multikoliniaritas kemarin yang di Rabu malam, yang kelas EFG saya kasih soal ini. Len IHM harus di len dulu, impornya harus di len dulu. Karena mau nyari R kuadrat itu kan ESS dibagi TSS. Ya, R kuadrat ESS dibagi TSS. ESS itu Y topi dikurangi Y bar. Y topi dikurangi Y bar kuadrat. Kalau TSS, Y dikurangi Y topi kuadrat. Nah, tapi Y-nya atau impornya itu harus dilem dulu.
Makanya di sini perhatikan informasi yang diwarnai, wah ini kurang spasi ini. Informasi yang diwarnai kuning dan biru dan cetak tebal, pahami apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu. Jadi nanti di UAS, saya juga akan kasih 2 file, jadi kelas A sampai G, kami ya, bukan cuma saya, kami akan kasih 2 file, yaitu file PDF yang isinya soalnya ini, dan file Excel yang isinya datanya. Nama sheet-nya juga akan sama, multi, Glatzer, sama white. Nama sheet-nya akan selalu sama, multi, Glatzer, sama white. Ini harusnya white nih, saya salah tulis nih. Harusnya white. Tapi untungnya isinya sama. Sheet-nya Glatzer sama sheet-nya white, ini isinya sama. Ya, Glatzer, impor IHM, PDB, predicted dan impor. Yang white juga sama. Impor IHM, PDB, predicted dan impor. Ya, jadi, saya tulis tuh. Cuma nanti di soal ujian sudah saya cek semuanya, nama sheet-nya sudah saya pastikan benar. Saya kasih lihat sedikit deh. Nah, saya kasih lihat sedikit. Jadi pilih soal dengan total nilai 100, nomor 1 wajib dikerjakan semua. Ini untuk kelas A sampai G. Untuk kelas H kerjainnya nomor 8, 9, 10. Penghitungan dan pengolahan data boleh dilakukan di Excel kecuali nomor 1 ya. Kecuali nomor 1. Pembulatannya maksimal 3 angka di belakang koma biar gampang bacanya. Jangan lupa filenya dijadikan PDF, harus di-scan. Kalau mau ngefoto, ya pastikan fotonya jelas, kualitas kameranya oke. Harus 1 file ya, harus 1 file PDF, nggak boleh lebih. Kemudian upload di tempat yang sudah disediakan di Open Learning seperti biasa. Nah, ini sampai saya tulis lagi, nomor ini wajib dikerjakan. Nah, nomor ini wajib dikerjakan, ini nomor 1 nih. Saya minta kalian untuk hitung, intinya saya minta kalian untuk hitung beta 0, beta 1, beta 2, terus lakukan uji F, terus interpretasi beta 0, interpretasi beta 1, beta 2. Dah, itu nilainya 50. Tapi harus manual, karena saya pengen kalian nulis rumusnya sama dengan apa, terus itu sama dengan berapa per berapa, atau berapa min berapa per berapa, itu angkanya harus lengkap untuk membuktikan bahwa kalian ngerjainnya manual. Kalau otomatis kan langsung keluar betanya. Ini Ramsey Reset saya nggak bahas. Saya kemarin bilang mau ngasih videonya, tapi nggak jadilah, nggak banyak yang pakai. Ramsey Reset nggak banyak yang pakai, tapi kalau mau ya akan saya kasih videonya. Metode Klein itu membandingkan R kuadrat awal dengan R kuadrat auxiliary. Fifth itu bandingkan fifth dengan 10. Tolerance berarti bandingkan toleransinya dengan 0,1. Jarque-Bera untuk normalitas residual. Durbin-Watson untuk autokorelasi. Ini kelas EFG belum saya kasih latihan autokorelasi ya. Durbin-Watson sama Bruce Godfrey ini belum. Tapi itu nggak sesusah Glatzer sama White. Ya, autokorelasi itu nggak sesusah Glatzer sama White. Wait. Ini kok D sih? Wah, ngaco nih, ini harus saya revisi nih. D itu kan Durbin-Watson. D itu Durbin-Watson. Ini harusnya chi-squared. Chi-squared aja, nggak pakai D. Ya, ini chi-squared-nya nggak usah saya hapus. Ini D-nya saya hapus. Ini harusnya. Oke, sudah mau jam 11, sudah mendekati Jumatan. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, saya kasih waktu 5 menit. Kalau ada yang tanya, saya keluar. Kak, mau bertanya.
untuk HA dan HO dalam uji Glatzer itu apakah sama dengan HA dan HO dalam uji White, Pak? Pertama, saya benci sekali dengan istilah HO. Nggak ada HO, adanya H0. Dan yang kedua, beda. Karena uji Glatzer dan uji White perlakuannya beda. Uji Glatzer itu kita nguji per variabel. Kalau uji White kita ngujinya satu model langsung. Sekali lagi, bukan HO ya, H0. Saya nggak pernah ngomong HO. Siapa yang ngajarin HO? Baik, Oke. Pak. Lagian kalau kalian baca buku-buku ekonometrika semuanya null hipotesis. Oke, uji Glatzer itu kita cek apakah masing-masing variabel independen ini berpengaruh terhadap residual apa enggak. Misalnya X1 berpengaruh terhadap residual apa enggak. X2 berpengaruh terhadap residual apa enggak. Nah, karena uji Glatzer ini kita ngeceknya per variabel. Ya berarti H0 dan HA-nya kita buat per variabel. Kalau variabel independennya ada 2, ya berarti kita bikin 2 kali hipotesis, 2 H0 dan 2 HA. Kalau uji White, itu kita uji modelnya secara langsung. Jadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya 1 kali aja. Saya tulis di Word aja deh. Kalau uji Glatzer itu residual absolut sebagai variabel dependennya. Jadi nanti kalian residualnya dihitung dulu, terus absolutkan dulu. Kalau mau meregres. Kalau yang White ini kan residualnya dihitung dulu, terus dikuadrat. Kalau yang Glatzer dihitung dulu, terus diabsolut. Beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2. Nah, misalnya variabel independennya ada 2. Jadi Glatzer ini kita pengen uji apakah x1 ini berpengaruh terhadap residual dan apakah x2 berpengaruh terhadap residual. Jadi kita ujinya sendiri-sendiri. Kita bikin H0 dan HA untuk x1, kita bikin H0 dan HA untuk x2. Oke. Hipotesis 0 pada uji Glatzer, kita bikinnya per variabel. Beta 1 sama dengan 0. Beta 1 tidak sama dengan 0 ini. Kita lakukan uji T, kayak uji T. Ini untuk X1. Untuk X2 ya tinggal diganti beta 2 sama dengan 0. Ini beta 2 tidak sama dengan 0. Ini untuk X2. Tapi nanti untuk kelas saya minta beta 1 sama dengan 0 ini artinya apa? Beta 1 tidak sama dengan 0 ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Untuk kelas saya minta kayak gitu. Kalau cuma nulis beta 1 sama dengan 0 ini tidak sama dengan 0, ya nilainya nggak lengkap, nggak utuh nilainya. Dan pastinya nama variabelnya harus menyesuaikan nama variabel di soal. Jangan terus X1 tidak berpengaruh terhadap residual apa. Jangan, harus ada nama variabelnya. Ini untuk yang uji Glatzer. Jadi misalnya yang ini H0-nya tidak ditolak. H0 tidak ditolak misalnya ini. Ya berarti X1 tidak berpengaruh terhadap residual, berarti X1 tidak menyebabkan heteroskedastisitas. Misalnya yang ini H0-nya ditolak. H0-nya ditolak, berarti X2 menyebabkan heteroskedastisitas. Maka dalam model ini terdapat pelanggaran heteroskedastisitas yang disebabkan oleh X2. Itu kalau uji Glatzer. Kalau misalnya ini H0-nya tidak ditolak semua, misalnya ini H0-nya tidak ditolak semua, ya udah berarti tidak ada variabel independen yang menyebabkan heteroskedastisitas, berarti modelnya bebas dari pelanggaran heteroskedastisitas. Terus kalau uji White itu
uji White itu kayak gini. Ini nggak ada kalimatnya, cuman kalau saya, ini Prof Firdaus ngapain pakai O sih, Prof? Padahal Prof bilangnya H0 waktu saya ikut kuliahnya. Nah, ini ada H1. H1 itu kan HA, berarti harusnya ini 0 dong, Prof. Ya, enak. Anyway, bilangnya kayak gini. Varians dari residual itu sama semua. Ya, varians dari residual itu sama semua. Kalau varians dari residual itu sama semua, berarti nggak ada heteroskedastisitas. Atau di sini kita bisa bilang residual bersifat homoskedastisitas. Homoskedastis. Homoskedastis, nggak pakai itas ya. Homoskedastis. Residual bersifat homoskedastis. Kemudian hipotesis alternatifnya itu bilangnya kayak gini, varians dari residual itu sigma kuadrat XI. Sigma kuadrat XI berarti untuk variabel independen, untuk masing-masing variabel independen, varians dari residual itu enggak sama karena ada XI-nya di sini. Varians dari residual enggak sama. Berarti ini artinya residual bersifat heteroskedastis. Residual bersifat heteroskedastis. Nah, cuman satu kali ini aja, H0 dan HA-nya kita bikinnya satu kali untuk uji White. Kalau untuk uji Gletser kita bikinnya per variabel independen. Kalau uji White cuma satu kali. Kita bandingkan chi-squared hitung dengan chi-squared tabel. Kalau di uji Gletser kita bandingkan probability dengan alpha. Kalau probability-nya betanya lebih dari alpha, H0-nya nggak ditolak, berarti X-nya ini nggak menyebabkan heteroskedastisitas. Kalau uji White, chi-squared hitungnya kurang dari chi-squared tabel, berarti H0-nya nggak ditolak. Maka residualnya bersifat homoskedastis. Atau ini bisa dibilang tidak ada heteroskedastisitas dalam model. Heteroskedastisitas pada model atau dalam model. Kalau ini berarti ada heteroskedastisitas pada model. Kalau yang uji Gletser kita bandingkan probability sama alpha. Atau T hitung sama T tabel. Tapi kalau bandingkan T hitung sama T tabel kan ribet, harus ngitung T hitung sama nyari T tabel. Jadi langsung saya kasih taunya pakai probability sama alpha. Jadi perbedaan intinya adalah kalau uji White kita hipotesisnya satu kali aja, kalau uji Gletser kita hipotesisnya per variabel. Jadi kita bisa tahu variabel mana yang menyebabkan heteroskedastisitas kalau ada. Oke. Apakah terjawab? Baik, Pak, sudah terjawab. Apa bedanya? Kalau yang uji White, hipotesisnya sekali aja. Kalau uji Gletser, per variabel. Jadi tahu mana variabel mana yang menyebabkan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas. Oke, terakhir. Kayaknya udah nggak ada, tutup aja. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, sekian asistensi pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bagi yang sudah mengikuti asistensi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam asistensi hari ini. Good luck buat Mas dan Mbak dalam mengerjakan UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.